Silakan duduk. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah dengan salam semoga belajar kita membawa berkah dan bermanfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Saya aksen dulu ya. Adelia Safira, Alifatun Nuraini, Amira Destiana, Anisah Fitriani, Anita Mauliana. Masuk semua ya? Ya, terima kasih. Ya, alhamdulillah masuk semua. Sebelum kita lanjut kepada materi kita biar fresh, kita ice breaking dulu. Saya minta 5 perwakilan menyebutkan sebuah pengandaian. Jika saya menjadi hewan, saya ingin menjadi apa gitu. Sebutkan kemudian kenapa gitu. 5 saja cukup biar waktunya lebih singkat. Ayo, Aurel. Jika saya menjadi hewan, maka saya ingin menjadi penguin karena bisa tinggal di kutub selatan yang hawanya sangat dingin. Jika saya menjadi hewan, saya akan menjadi kucing. Alasannya, saya akan memakan para koruptor yang memakan duit rakyat. Jika saya ingin menjadi hewan, saya ingin menjadi elang karena saya bisa terbang di atas awan, di langit, dan mengelilingi dunia. Jika saya jadi hewan, saya ingin jadi kucing supaya bisa membunuh semua tikus-tikus yang ada di rumah Ustaz. Jika saya menjadi hewan, saya ingin menjadi kelinci karena bisa berlari dengan cepat. Baik, materi kita hari ini yaitu tentang husnudzon, tawaddu, tasamu, dan ta'awun. Indikator pencapaian kompetensinya yaitu kalian nanti bisa menjelaskan pengertian husnudzon, tawaddu, tasamu, dan ta'awun. Kemudian menyebutkan contoh perbuatan dari husnudzon, tawaddu, tasamu, dan ta'awun itu. Kemudian menyebutkan dampak positif dari husnudzon, tawaddu, tasamu, dan ta'awun. Kalau nanti ada waktu bisa mendemonstrasikan dampak positif dari akhlak terpuji dari husnudzon, tawaddu, tasamu, dan ta'awun. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mewujudkan manusia Indonesia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari baik dalam kehidupan individu maupun sosial sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam, sirat, surga, dan neraka. Baik, selanjutnya kalian simak PPT atau slide yang akan saya tampilkan di Smart TV. Jadi semuanya fokus ke depan. Semuanya lihat ke PPT yang akan saya tampilkan di layar TV. Jadi sekarang kita akan mempelajari tentang akhlak terpuji yaitu husnudzon, tawaddu, tasamu, dan ta'awun. Silakan dibaca dalam hati. Nanti jika ada pertanyaan ditanyakan setelah tayangan slide ini selesai.
Perhatikan gambar ini, coba perhatikan itu. Kira-kira nanti apa itu maksud dari gambar itu? Apa hubungan dari gambar itu dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Sambil lalu menyimak apa yang ada di tayangan di layar TV, kalian juga saya minta untuk mencatat poin-poin yang kalian dapat dari apa yang kalian baca di layar ini. Jadi dicatat ya, poin-poinnya saja. Jadi itu penjelasan tentang materi kita hari ini. Jadi mari kita terapkan akhlak terpuji dari keempat akhlak terpuji itu dalam kehidupan kita sehari-hari supaya kita menjadi pribadi yang baik. Jadi bisa disukai oleh Allah, dicintai oleh Allah, dan dicintai oleh banyak orang, banyak manusia boleh. Sekarang saya beri kesempatan pada kalian untuk bertanya. Mungkin dari materi yang kalian baca tadi ada yang tidak kalian pahami. Mungkin ayo ada yang ingin ditanyakan. Siapa? Ayo Fit. Bagaimana cara bersikap bersama dalam lingkungan madrasah? Baik, pertanyaannya Fit tadi, bagaimana cara bersikap tasamuh dalam lingkungan madrasah? Ya, pertama itu kita bisa menghormati perbedaan, karena kalian di madrasah ataupun yang mungkin di pondok itu kan dari latar yang berbeda, tidak sama, dari desa yang berbeda, dari kota yang berbeda, pasti akan banyak perbedaan. Nah itu juga harus saling toleransi, saling menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya siapa? Mungkin ada yang mau nanya? Ya, Anissa. Mengapa bersikap husnudzon itu penting? Mengapa husnudzon itu penting? Karena kalau kita tidak berhusnudzon, itu akan cenderung kita itu selalu berburuk sangka pada orang lain. Misal ke keluarga, ada keluarga kita pergi ke rumah kita, kalau suudzon yang didahulukan, nanti kita akan beranggap mungkin mau pinjam uang, atau kita diam di rumah ada orang lewat, maka kalau suudzon yang didahulukan, mungkin nanti kalau mereka itu lewat di depan rumah kita, mungkin diem, mungkin kita akan mengira mereka itu adalah pencuri, kan gitu. Nah di hadis itu disebutkan bil mu'minina khairan. Jadi Rasulullah itu memerintahkan kita itu untuk berhusnudzon, berbaik sangka kepada sesama mukmin dan muslim. Nah, kalau kita selalu suudzon, itu akan membuat celah hubungan kita terhadap sesama teman. Karena kalau sudah berpikiran buruk terus, jadi manusia itu tidak akan ada benarnya. Paham? Baik, ada lagi pertanyaan? Ya. Baik, selanjutnya kita bikin kelompok 4 ya langsung, karena materi kita ada 4, jadi langsung bikin kelompok. Nanti saya kasih kertas, hasil diskusinya nanti ditulis di kertas ini. Salah satu nanti ada yang presentasi. Silakan langsung bagi 4 kelompok. Ayo hitung. Ayo berhitung. 3. Ya, silakan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Satu di sini. 4. Ayo cepat. Baik, sudah. Kelompok 1 itu tentang husnudzan. Diskusikan husnudzan. Kemudian kelompok 2 tawaduk. Kelompok 3 tasamuh. Kemudian kelompok 4 itu tentang ta'awun. Ini ditulis di sini. Baik, sudah dapat kata semua. Jadi diskusikan
setiap materi yang saya kasih tadi, ditulis hasil diskusinya, kemudian poin-poinnya di kertas itu. Nanti salah satu di antara kelompok itu ada yang presentasi. Silakan. Baik, sudah semuanya? Selanjutnya presentasi dari masing-masing kelompok. Kita mulai dari kelompok 4 saja, karena tahu minggu lalu kita dari kelompok 1. Jadi kelompok 4, ayo. Perwakilan 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Ta'awun atau tolong menolong. Ta'awun berarti saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Islam sangat menekankan pentingnya ta'awun sebagai bagian dari ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan sesama muslim. Membantu sesama baik dalam bentuk tenaga, pikiran maupun materi akan mempererat hubungan sosial dan menciptakan rasa solidaritas. Misalnya, membantu teman yang kesulitan belajar atau ikut serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Namun, Islam juga mengingatkan agar ta'awun tidak dilakukan dalam hal keburukan atau dosa. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, agar umat Islam saling membantu dalam kebaikan, bukan dalam bermusuhan. Membiasakan ta'awun sejak dini akan melatih kepekaan sosial dan menjadikan seseorang peduli terhadap kondisi orang lain di sekitarnya. Baik, dari kelompok lain mungkin ada yang mau bertanya? Yuk, dari kelompok berapa ini? Kelompok 1. Apa contoh dari ta'awun? Silakan ditanggapi atau dijawab oleh kelompok 4. Membantu teman yang kesulitan dalam memahami pembelajaran, tapi bukan untuk ujian ya. Baik, selanjutnya kelompok 3. Silakan, 1 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 3 tentang tasamuh atau toleransi. Tasamuh adalah sikap toleransi terhadap perbedaan baik dalam agama, budaya maupun pendapat. Islam mengajarkan umatnya untuk hidup damai dan saling menghargai sesama manusia meskipun berbeda keyakinan. Dalam kehidupan sehari-hari, tasamuh bisa diterapkan dengan tidak memaksakan kehendak, menghargai pendapat orang lain, serta tidak mencela kepercayaan atau budaya yang berbeda. Sikap tasamuh sangat penting dalam masyarakat yang majemuk seperti Indonesia. Dengan tasamuh, konflik dapat diminimalisasi dan kerukunan terjaga. Islam bukan agama yang keras, melainkan mengajarkan perdamaian dan kasih sayang. Oleh karena itu, membiasakan tasamuh berarti turut serta membangun masyarakat yang damai, adil dan saling menghormati. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu presentasi dari kelompok 3 ya. Ya, selanjutnya mungkin ada dari kelompok lain yang mau bertanya, silakan. Ayo, Anissa. Apa dampak positif dari tasamuh? Baik, silakan dijawab oleh kelompok 3 dari pertanyaan kelompok 4. Menciptakan suasana yang damai, menghargai perbedaan dan menjauhkan dari konflik. Baik, selanjutnya kelompok 2, silakan. 1 orang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2 tentang tawaddu. Tawaddu adalah sikap merendah karena kesadaran bahwa segala kelebihan yang dimiliki berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang tawaddu tidak sombong atas kepandaian, kekayaan atau kejabatan yang dimilikinya. Ia tetap menghargai dan memperlakukan orang lain dengan baik tanpa merasa lebih tinggi.
Contohnya, seorang guru yang tawadhu akan tetap mendengarkan pendapat murid-muridnya dan belajar dari siapapun. Tawadhu bukan berarti merendahkan diri secara berlebihan, tetapi menempatkan diri secara proporsional. Dalam Al-Quran dan hadis banyak disebutkan bahwa Allah mencintai hambanya yang rendah hati. Sikap ini membuat seseorang lebih mudah diterima dalam pergaulan dan dicintai oleh masyarakat karena kepribadiannya yang santun dan tidak angkuh. Mungkin cukup ini presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu presentasi dari kelompok 2 ya. Kemudian sekarang presentasi dari kelompok 4. Kelompok 1 ya? Kelompok 1. Oh ya, yang mau nanya ada? Ayo, kamu. Coba berikan contoh perbuatan tawadhu. Ya, pertanyaan dari kelompok berapa ya? Dari kelompok 3 minta contoh dari perbuatan tawadhu. Silakan dijawab oleh kelompok 2. Tetap sopan dan tidak menyombongkan diri walaupun memiliki nilai yang tinggi. Baik, selanjutnya kelompok berapa? Kelompok 1 ya? Ya, kelompok 1 silakan yang mau perwakilan satu orang presentasi hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Di kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan hasil diskusi kelompok 1, yaitu tentang husnuzan atau berprasangka baik. Husnuzan adalah sikap berprasangka baik terhadap Allah, diri sendiri, dan orang lain. Dalam Islam, husnuzan sangat dianjurkan karena dapat menjaga hati dari penyakit seperti iri, dengki, dan zuzon atau berprasangka buruk. Ketika seorang terbiasa berpikir positif terhadap orang lain, maka akan tercipta hubungan sosial yang harmonis dan minim konflik. Misalnya, ketika teman kita tidak menyapa, seorang yang berhusnuzan akan menganggap mungkin temannya sedang terburu-buru atau tidak melihatnya. Selain itu, sikap husnuzan juga mencerminkan keimanan seorang pada takdir dan kebijaksanaan Allah. Ketika mengalami musibah, orang yang husnuzan akan tetap bersabar dan yakin bahwa semua ada hikmahnya. Dengan demikian, husnuzan tidak hanya menjaga hubungan antar sesama, tetapi juga memperkuat hubungan spiritual antara manusia dengan Tuhannya. Cukup sekian presentasi dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah presentasi dari kelompok 1. Selanjutnya mungkin ada dari kelompok lain yang mau bertanya, silakan. Yuk, kelompok berapa ini? Kelompok 2, yuk kelompok 2. Berikan contoh perbuatan husnuzon. Baik, silakan dijawab dari kelompok 1. Pertanyaan dari kelompok 2 ya? Contohnya adalah tidak langsung marah kepada teman dan berpikir dia sedang memiliki masalah. Kalian sudah berdiskusi, selanjutnya kita buat kesimpulan dari keempat sifat akhlak terpuji tadi, yaitu husnudzon, tawadhu, tasamu, dan ta'awun. Kesimpulannya yaitu husnudzon atau prasangka baik. Kalau yang prasangka buruk itu suudzon, husnoh, kemudian abdon. Disambung kalau dalam bahasa Inggris itu kita kenal dengan negative thinking, prasangka buruk. Kalau yang prasangka baik, positive thinking alias husnudzon, yaitu sikap positif yang mendorong kita untuk berpikir baik terhadap orang lain, bukan berpikir buruk, sehingga dapat mempererat hubungan sosial dan mencegah konflik karena mengedepankan pemikiran yang atau prasangka yang baik. Kemudian tawadhu itu atau rendah hati merupakan sifat tidak sombong, jadi rendah hati atau rendah diri ya, tapi bukan merendahkan diri. Sifat tidak sombong dan bersikap sederhana meskipun memiliki kelebihan.
Sikap ini membuat seseorang lebih disukai, dihormati dan menjadi teladan. Karena saya yakin kita semua itu tidak suka terhadap orang yang sombong. Jangankan kita, Allah saja itu tidak suka. Yang pantas sombong hanya Allah. Kalau kita apa yang mau disombongkan? Kuat, ya masih muda. Kalau sudah sepuh, tua, letoy semuanya. Ya, tulangnya, kulitnya keriput. Cantik, ya masih usia 17. Kalau sudah 70 sudah ubanan, apalagi kulit sudah keriput, yang dulu dipuja sudah gak ada yang mau dekat. Ya, matinya sudah diharapkan oleh banyak orang. Iya, kalau masih muda cantik siapa yang gak suka? Ya, saya pun juga suka. Kemudian tasamuh, toleransi, yaitu sikap menghargai perbedaan baik dalam pendapat, agama maupun kebiasaan. Nah, tasamuh ini membantu menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis dalam masyarakat majemuk. Kalau di pondok itu akan akur lah ya, tidak akan ada apa istilahnya itu, apa? Ya, perselisihan, karena sudah saling menghargai. Kemudian ta'awun, saling tolong menolong, yaitu semangat saling membantu dalam kebaikan. Jadi tolong menolongnya itu dalam kebaikan, bukan dalam kejelekan. Ada teman tadi contohnya ya, teman tidak paham, kita bantu biar paham, bukan membantu ketika dalam ujian nggak boleh. Kemudian sebelum terakhir, nah keempat, nilai akhlak terpuji ini sangat penting dalam membentuk pribadi yang baik dan lingkungan yang harmonis. Jika diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka akan tercipta kehidupan masyarakat yang penuh kasih sayang, saling menghormati dan saling membantu sama lain, karena tidak akan ada bentrok. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada. Baik, kita tutup pelajaran kita hari ini dengan pembacaan surah Al-Fatihah, kemudian diikuti dengan doa yang biasa kita baca. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.